Ini resisten. Jelas nih resisten. Ini yang market sedang bergerak. Anda tunggu di sini nih, tunggu terus nyentuh dia ke resisten, open posisi sell. Itu natural bodohnya. Oke, halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Biasanya kita bahas teknik, kita bahas trading dari nol, kita udah bahas SNR, kita sudah bahas SND. Tetapi itu biasanya kita trading di market index ya. Dan kastanya trading di volume trade itu dulunya itu ada di mata uang. Sebelum negara api menyerang, maksudnya itu belum ada commodity index itu, dulunya itu tradingnya itu di Euro USD, di GBP USD, ya pokoknya mata uang lah ya. Mungkin di video kali ini saya akan menjelaskan gimana cara trading kita di mata uang, apa-apa saja yang perlu kita lihat dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan di saat kita trading di market mata uang. Oke, kita langsung saja mulai dari videonya. Oke. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, baiklah kita sudah mulai masuk ke marketnya. Di sini kita trading di masih trading di volume trade dan kita di mata uang ya, di market mata uang. Euro USD kebetulan presentasinya itu 82%. Di sini udah saya bintangkan, udah saya prepare dari market ini, udah saya bintangkan di mata uang aja. Untuk akurasi tinggi itu ada di market index kadang-kadang itu ada di market basic dollar index. Mungkin kadang-kadang ada di Asian Composite Index 87%. Tapi di sini kita berbeda konteks ya. Oke. Di sini saya mau bahas, kita masuk ke favorit lagi. Nah, ini saya peringatkan bagi Anda yang mau join ke VIP itu, saran saya itu masuk ke VIP Casper Sinyal. Di sana tidak dengan terabar doang yang cukup bagus, di sana ada saya akan mengajari Anda trading yang baik dan benar dan teknik-teknik yang rahasia dari saya. Teknik logistik akurasinya cukup tinggi, ada di Casper Pak. DM admin di deskripsi karena saya ada di Casper Sinyal. Oke, kita masuk ke market Euro USD. Sedikit bercerita, market Euro USD ini kadang-kadang terjadi news. News itu dapat dilihat dari 5 menit sebelum jam 00 ataupun jam 30. Dan market ini kalau kita lihat di trading view, kalau kita lihat di investing itu sama, dan market ini adalah market real dan market yang kuat ya, Euro USD ataupun mata uang. Dan market ini ada newsnya, misalkan news itu contoh seperti ini dia news, nah ini dia news ya, ini dia titik-titik newsnya. News itu gimana kita tanggapinya? Tidak ada counter news itu Pak. Kalau kita nggak follow news ya kita nggak ada counternya. Nggak mungkin kalau news kita open posisi reversal, itu tidak mungkin. Kendala di market mata uang itu cuman ada di newsnya. Saya disclaimer, di saat ada news maka semua akan mati. Mau dia SNR, mau dia SND, mau dia mayor, minor, mati semua kalau ada news. Karena news itu kasta tertinggi di market mata uang. News itu tidak ada counternya, tidak ada yang bisa kalahkan news. Itu sebagai pemberitahuan pertama. Apa yang perlu kita lihat di saat kita trading di mata uang? Kita pasang cuman beberapa saja. Di sini kita nggak butuh mayor, nggak butuh minor, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Yang kita butuhkan cuman garis horizontal. Kita garis horizontal lagi. Ini indikator manual, vertikalnya 2 aja cukup. Horizontalnya kita pasang 3,
boleh 4 boleh kita pasangnya. Oke, ini indikator manual. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Ini salah saya sih, harusnya tadi ini horizontal ini di depan sih. Oke, ini horizontal kita pasangkan di sekarang itu, kalau mau lihat sekarang itu di jam 15 lewat 15 ya. Jam 23 lewat 15. Jam 23 lewat 15 sekarang. Berarti sekarang itu di sini jam 23 lewat 15, di sini satu lagi kita pasangkan di jam 23 lewat 30. Ini yang tadi saya bilang di jam 00 dan jam 30. Dia itu kalau nggak di jam 1 jam 2. Kalau nggak jam 2 jam 2.30 kayak gitu. Pokoknya di persilangan 30 menit. Ini kita pasangkan sebagai support resistennya. Di sini kita boleh pasangkan supportnya di bawah, di sini kita boleh pasangkan resistennya di atas, di sini kita boleh pasangkan lagi. Di sini kita boleh pasangkan lagi. Di sini sangat berpengaruh dengan SNR dan SND nggak terlalu. SNR dan SBR. Oke. Ini indikatornya. Ini indikator manual kita. Coba kita masuk ke time frame 15 menit dulu. Kita masuk ke time frame 15 menit. Oke. Bagus. Kita masuk ke time frame 1 menit lagi, saya mau menjelaskan sedikit. Oke. Ini dia support kuat ternyata. Di sini dia support kuat sekali supportnya karena banyak terjadi pemantulan. Di saat terjadi banyak pemantulan baik di support ataupun resisten, maka support itu yang di belakang dia akan lebih kuat. Oke. Kalau dia terjadi pemantulan, dia akan lebih kuat. Ini bang kan nggak kena ini kan nggak kena. Ini dia dihitung sebagai dia kuat. Berarti jangankan mencapai, nyentuh aja nggak sampai gitu kan. Jangankan nyentuh, dekat aja udah mental dia pak. Itu berarti yang di belakang kuat gitu ya. Oke, ini kita sembari santai-santai aja. Ini saya sembari gampang banget nih tuh. Oke. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita lakukan sekarang itu kita mengecek dari SND. Cara pasang SND ini mungkin part 7 mungkin ini ya. Kita pasangkan garis trend, bukan garis trend. Kita pasangkan sorot. Sorot itu lebih efektif. Oke, ini kita pasangkan ke sini. Ini dia nyentuh dengan 2 garis. Nah, nyentuh dengan ini dong. 2 candle. Oke, nyentuh dengan 2 candle. Kita tunggu sekarang. Di sini apa yang kita boleh lakukan? Di sini kita boleh lakukan, ini dia bukan dihitung resisten. Ini dia tidak dihitung resisten karena di belakang itu nggak ada apa-apa gitu ya. Itu sebagai koreksi doang. Kita boleh open posisi buy selama 3 menit. Kayak gitu cara trade-nya. Apa bang gunanya kita pasangkan ini? Apa kita gunakan pasang vertikal ini untuk apa gitu kan? Vertikal ini untuk apa gunanya? Untuk kita hati-hati kalau di saat kita follow itu ada lampu kuningnya. Contoh, wah, udah saya pindahin, nggak sengaja, sorry. Contoh kayak gini. Ini kan tren naik nih. Ini saya kasih contoh. Ini udah acak-acakan ya. Ini tren naik, ya kan? Ini saya kasih ini sebagai acak-acakan untuk supaya Anda mudah melihatnya gitu ya. Kalau Anda lagi di warung kopi itu ataupun di kafe, nggak usah pasang ini pak. Pakai kursor mouse saja biar kelihatan jago gitu. Oke, ini dia pertamanya dia main di SND-nya. Ya kan, ini dia support pertama, ini dia support 2, ini support 3 ya kan. Harusnya kan di sini kita open posisi buy. Ini saya zoom lagi sedikit lagi mungkin ya. Kita naikkan dikit. Oke. Kayak gini kan harusnya kayak gini. Kayak gini harusnya. Oke, ataupun kayak gini juga boleh. Kayak gini. Ya kan? Ini pertamanya ini support pertama, ini support 2, ini support 3. Harusnya kan ini koreksi nih. Naik dia dikit kita open posisi, bisa aja kita open posisi kan. Tetapi di sini dia ada jam 20 lewat 00. Nih dia. Jam 20 lewat 00. Kalau kita open posisi di sini, takutnya ini kan cuman membutuhkan waktu 2 menit lagi. 1, 2 nyentuh dia dengan jam 22.00. Berarti di sini dia di jam 21 lewat 58. Berarti kan 2 menit lagi tuh hampir nyentuh ke jam 22.00. Takutnya di saat dia nyentuh ke sini dia turun news. Itu yang saya
jelaskan dari tadi, kita harus pakai dari vertikal untuk lampu kuning, karena kan kita biasanya itu iya tuh kalau kita trading, iya soan, wah ini pasti bisa kayak gitu kan. Padahal dikit lagi itu kita nggak lihat, di ujungnya mati kita pak. Main 35 detik lagi. Oke. Ngaruh loh, resistennya ngaruh loh resistennya. Kita ganti market. Ini saya coba ajari ataupun menjelaskan gimana saya caranya nggak pakai garis. Jadi caranya kayak gini. Ini kan udah nggak pakai garis nih. Ini kita open posisi 2 menit, open posisi buy. Kenapa? Karena nanti dia akan terjadi pemantulan di sini, di SND ini. Profit loh yang tadi. Profit yang tadi EURUSD. Ini dia, yang tadi profit loh EURUSD. Kita masuk ke EURUSD. Nih, EURUSD yang tadi profit. Memang trennya mayor? Enggak, trennya itu memang lagi uptrend dan kita follow aja. Karena di time frame 15 menitnya yang tadi saya lihat, dia itu cukup uptrend banget sih, karena dia kan udah downtrend sekali, udah downtrend parah ya kan. Di sini dia di area sideways, kemudian dia dibalas lagi dan dihantam dari si resisten. Ini kalau kita open posisi scalping jauh, ini bisa ini open posisi jauh langsung. Ini untuk orang forex, saya yakin 90% orang forex open posisi buy di EURUSD hari ini. Oke, karena ini udah di titik support parah kan. Coba kita lihat di market 1 jam, time frame 1 jam. Tuh kan, udah di support parah nih. Nih kan, udah di support dia. Udah di support. Ini orang forex itu 95% open posisi buy hari ini. Ini hari Rabu malam Kamis. Ya, ini hari Rabu malam Kamis. 95% orang open posisi buy di EURUSD. Oke, itu analisa forexnya. Kita masuk ke AUD JPY tadi, Pak. Kita masuk ke AUD JPY, lihat kali. Tapi dalam keadaan profit, cuman lelet kali. AUD JPY kan, AUD JPY. Oke, AUD JPY. Ini dia tadi kita AUD JPY kan? Oh, time frame. Ini kita gunakan time frame 1 menit nih, time frame 1 menitnya. Oke, ini time frame 1 menitnya, ini open posisi kita di EURUSD, ini AUD JPY. Kalau Anda mau tradingnya santuy, aman, itulah. Pokoknya tradingnya aman, terus santai-santai aja, terus kita lihat ini boleh nih open posisi gitu, nggak buru-buru sambil sembari ngerokok, analis 2 batang ya kan, analis kita 2 batang, ini boleh nih, kita tunggu nggak apa-apa ya kan. Kalau nggak ada nih kita tunggu gitu. Itu bagusnya di mata uang, Pak. Kalau di Asian Composite Index beli bagus nggak usah trading kayak gitu. Tapi kalau mau berbicara soal teknik, Asian Composite Index boleh. Tapi kalau scalping parah, mata uang jawabannya. Semua bisa aku bang, mata uang bisa, SND bisa, trading santai bisa, teknik bisa. Oke, ini dia. Ini sorry ya, tadi bercanda kita Pak. Ini yang tadi saya bilang dia terjadi pemantulan di area ini, karena kan kalau kita tarik garis di sini kan, nah ini dia garisnya, dia mental di area SBR. Enggak, ini RBS. Ini dia pertama resisten bertemu dengan support, udah dia naik turun lagi support. Ini dia RBS. Oke, kodenya itu kalau di market Asian, kalau di market mata uang itu R plus R sama dengan S. Begitu juga dengan S plus S sama dengan R. Jadi kodenya itu kalau kita lihat di market EURUSD, kalau kita lihat di market EURUSD itu begitu juga dengan SND ya. SND itu dihitung juga walaupun ini dia support, ini juga dihitung nih S plus S sama dengan resisten. Kalau SND itu bedanya, kalau S plus S itu dia bukan kejar resisten, tapi dia akan menembus bahkan. Oke, akan menembus resisten.
Contoh, ini dia plus S, ini dia juga S plus S, ini dia resistennya akan ditembus oleh si resistennya. Itu. Kayak gitu aja, mungkin kita pun posisi dulu sekali lagi biar pas 3 kali kan. Out USD. Oh ini SND. Ini SND. Coba kita analisnya sedikit. Ini kita lihat dikit aja, kita lihat udah bisa pak. Kan kastanya ini ke sini boleh. Kalau kita pasang satu lagi juga boleh. Kita pasang satu lagi boleh. Ini kita pasangkan ke sini, ini ke sini. Terus ini kita turunkan ke sini. Enggak dong, di sini dong. Ini kita naikkan ke sini. Ini boleh. Oke, berarti di sini jawabannya kita open posisi buy boleh 2 menit setelah candlestick ini, kayak gitu. Dan di sini dibantu dengan si SBR. Gitu. Ini satu. Biasanya di market di time frame 1 menit terutama ini saya udah memberikan disclaimer kan, jangan sampai nanti salah tangkap. Kalau salah tangkap itu bahaya pak. Kalau di market mata uang itu support ataupun resisten itu biasanya dia 3 kali pementulan jebol ataupun akan longsor. Contoh, ini dia resistennya tuh 2 ya kan. Kalau dia udah nyentuh 3 kali, kalau dia nggak jebol pasti dia longsor. Itu di kode di market Asian Composite Index. Di kode di market mata uang. Ini kode kalau di market mata uang juga. Kalau dia SBR, astagfirullahaladzim. Kalau dia SND, kodenya itu dia harus ada yang namanya validasi. Validasi itu boleh bullish engulfing, boleh doji, boleh dia nembus mother bar, boleh. Kita kan connect kan dengan yang kita pelajari kemarin semua kan. Connect dengan apa yang kita pelajari itu connect. Ini kan harusnya kita open posisi buy. Bentar ya, ini saya open posisi buy. Yang maksud saya itu bukan open posisi buy di sini sebenarnya. Ini kan ada doji. Ini jelas kan dia itu menembus 50% dari sumbu doji, jelas kan? Kayak materi doji kita kemarin. Tetapi di sini kita nggak bisa open posisi buy. Kenapa? Karena ada resisten yang harus dipertimbangkan. Nggak bisa. Karena kasta tertinggi itu ya sesudah news. Kalau di market mata uang sesudah news ya SNR, kalau nggak SND. Itu pak. Karena akurasi terutama akurasi pola candle, akurasi terendah itu indikator akurasi terendah indikator. Karena kan itu kan indikator itu kalau kita di motor bantuan aja untuk dia kasih tahu olinya udah habis bang kayak gitu. Padahal kita udah catat tanggalnya kan. Itu sebagai bantuan pak. Indikator itu level terendah. Kedua itu pola candle, itu yang terendah. Kedua terendah itu pola candle. Ketiga itu tren. Keempat itu SNR. Tren kalau nggak ada SNR sama aja bohong. SNR kalau nggak ada tren sama aja konyol gitu. Tapi apapun cerita di sini kita sepertinya harus loss pak. Dan di sini dia udah valid, berarti dia udah valid terjadi pembalikan arah. Kenapa? Karena di sini dia sudah menembus dari support ini. Berarti tren ini semua udah basi. Di saat tren ini semua udah basi, apa yang harus kita lakukan? Di sini kita boleh gunakan dari ini dulu satu. Osilator boleh. Kita masuk ke stokastik boleh. Kalau memang ribet stokastik lihatnya masuk ke RSI boleh. RSI boleh, RSI 10 aja boleh juga. RSI 10 boleh. Nah di sini berarti dia hampir nyentuh ke area oversold, ya kan? Di sini kalau dia hampir nyentuh ke area oversold, dia harusnya akan membuat koreksi. Setelah dia membuat koreksi,
nanti dia turun lagi baru kita follow. Mungkin di sini kita tunggu Pak supaya jelas ya. Supaya jelas di saat market basi ngapain gitu. Jangan sampai komplain lagi di sini. Kalau Anda komplain lagi di sini, miskin Anda itu nggak lama lagi gitu. Ayolah, tradingnya itu yang benar, tradingnya itu yang serius, tradingnya itu yang baik, yang benar. Ya, kalau ada sesuatu yang tidak menjanjikan itu jangan dilanjutin Pak, karena ngapain dilanjutin nggak menjanjikan ya kan. Tapi kalau Anda punya potensi, kalau Anda performing itu cukup penting. Kalau performing Anda kurang, Anda itu nggak pantas trading, karena kasta Anda mungkin tidak di trading ya kan. Ngapain Anda buang-buang uang gitu. Tapi kalau Anda performingnya bagus, ditulis di buku, tertulis di atas kertas, dan itu Anda yang alami sendiri, berarti Anda layak untuk trading kayak gitu. Nggak semua orang itu bisa trading. Memang trader tidak dilahirkan, tapi kalau memang kira-kira nggak sanggup, nggak usah, jangan ikut-ikutin orang. Oke, kita mungkin bisa open posisi di sini 1 menit aja sembari konven mungkin Pak ya. Tapi kita harus mengecek market terlebih dahulu. Takut koreksi juga kan, ngeri juga kita takut koreksi Pak. Kita tunggu aja mungkin. Ini udah nggak koreksi lagi. Kulihat dari tadi kita udah makan, udah minum, belum koreksi. Udah kita ganti market. Itu jadikan dia sebagai market cadangan. Ini ada, ngapain? Ini ada. Ini tipsnya kalau trading di depan orang. Ini kan ada kursor mouse ini yang gerak-gerak ini. Ini pasang aja kayak gini garisnya nih. Oh, dia ini hampir nyentuh ke resisten nih, ya kan? Oh, dia hampir nyentuh ke resisten nih gitu. Kalau dia nembus ke resisten, tunggu dia validasi. Bentar ya, masih malu-malu dia. Tunggu dia validasi 1. Kalau bagus lagi di sini merah. Sini merah terus hijau, itu 1000% profitnya. Ini market cadangan, ini nggak usah. Ini juga, ini boleh nih. Ini kita open posisi dikit aja. Open posisi dikit, nggak bisa Pak, bukan di detik 00. Ini open posisi buy ini profit Pak. Kenapa profit? Karena dia mau ngejar resisten. Anda jangan sampai bodoh ya. Ini kesel aku Pak. Beneran ya, ini beneran. Ini serius Pak. Anda jangan sampai melampaui kayak gitu. Jadi kalau kita open posisi dia hampir nyentuh ke resisten, ini kan resisten. Ini mata uang Pak. Ini resisten. Jelas ini resisten. Ini yang market sedang bergerak. Anda tunggu di sini nih, tunggu. Terus nyentuh dia ke resisten, open posisi sell. Itu natural bodohnya Pak. Beneran ini serius Pak, serius. Aku ngomong itu untuk kebaikan. Itu natural, bodohnya natural. Tapi kenapa nggak FCT kan? Kan dia kan mau ngejar resisten. Ini kalau tadi dia detik 00 udah saya open posisi buy. Oke, kita ganti market lagi. Ini rekaman kita itu udah 22 menit Pak. Ini pun lama kali kalau kita open posisi dari tadi udah dapat. Yang penting at least analisa kita itu udah bener kan. Yang penting analisa kita udah bener, udah pasti. Udah beneran enak dilihat gitu. Ini nggak bisa, ada resikonya. Dia ikut-ikutan dengan market itu, dengan market out USD. Iya dong, kan sama out USD dengan USD, bodoh. USD dengan USD kan sama aja. Out USD kayak gini kan, USD kayak gini, hampir sama, bahkan cenderung persis sama. USD dengan out USD sama. Jadi daripada kita trading di out USD presentasinya kecil, maksudnya walaupun nggak sama semua, alurnya sama Pak. Mending kita trading di USD lah, presentasinya itu 82%. Oke, kita open posisi 1 kali lah, yang 1 kali dulu lah kita open posisi. Ini dia udah mulai koreksi. Out USD dia udah mulai koreksi, kita open posisi. Bari kompen tadi kan. Oke. Udah mulai bisa kita open posisi ini Pak. Kita open posisi 2 menit. Open posisi kita, open posisi sell pastinya. Lama ya dari tadi ya. Ini dia pada akhirnya dia itu sudah udah melakukan koreksi. Ini saya kayak mau sakit gitu Pak ya.
Gak semangat kali. Oke, oh ya, untuk giveaway-nya itu selesai video ini saya akan bagikan dari pemenang giveaway kemarin, ataupun saya umumkan khusus video untuk giveaway. Misalkan ada pertanyaan apapun soal kedepannya itu boleh tanya, karena di video itu mungkin kita akan buat Q&A Pak. Ya, tanya aja apapun yang mau ditanyakan, tanya aja. Apapun itulah yang berkaitan dengan trade ataupun dengan apapun, tanya aja karena kita mau buat Q&A. Q&A sembari bagi giveaway. Kita pun posisi di sini, pun posisi sell kita Pak ya. Kita pun posisi itu 3 menit. 4 3 2 1. Nah, langsung pun posisi. Ngerti? Ini dia merah 1, di sini dia misalkan terjadi dia merah di sini. Ini dia positif 100% dia profit. Udah capek aku, udah mulai capek ya trade ya. Bosan Pak, beneran bosan. Apalagi harus buat konten 2 hari sekali, 3 hari sekali kan. Kok jadi curhat Pak. Hey Google, set temperature to 27. Got it. Setting the pending in Ruangan to 27 degrees. Oke, kita harus menunggu, apapun terjadi kita harus menunggu Pak. Ini sekitar 2 menit lagi. Oke, mungkin kayak gitu aja videonya, maafkan saya misalkan lama ya videonya. Saya ulangi lagi, kalau Anda tidak niat bener-bener trading, mending nggak usah trading. Kalau Anda lihat trading itu dari orang dan orang itu udah profit dan Anda ikut-ikutan tapi Anda tidak cocok, jangan trading. Kalau ada sesuatu yang tidak menjanjikan, jangan pernah ikuti, jangan pernah lanjuti. Tapi kalau Anda mempunyai performing yang bagus tertulis di atas kertas dengan sendirinya, dengan yang Anda lakukan, berarti Anda layak untuk trading. Kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu aja videonya. Kita tunggu ini sampai profit 30 detik lagi. Thank you. Bye bye.